Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Rahma Mauli Anggraini. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang menerangkan tentang bisnis plan Desainin Aja. Nah, Desainin Aja ini adalah salah satu platform jasa desain dari saya sendiri yang pernah saya jalani hingga saat ini. Nah, di sini sudah ada ringkasan eksekutif, yaitu melatar belakangkan atau penjelasan lebih detail tentang Desainin Aja. Desainin.aja.id adalah startup teknologi jasa desain yang menyediakan layanan desain cepat, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Platform ini dilengkapi dengan fitur brief, builder, dan template interaktif, memudahkan pengguna pemesan desain secara efisien dan modern. Slide selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Deskripsi startup di era digital saat ini, keberadaan identitas visual yang kuat menjadi sangat penting bagi UKM, personal branding, hingga organisasi mahasiswa. Namun banyak juga dari mereka yang mengalami kesulitan dalam membangun brand tersebut atau era digital perfectnya, karena yaitu yang pertama, keterbatasan anggaran karena terpicu dari biaya desain tersendiri atau orang yang jago desain juga cukup lumayan ya, dan juga adanya kurangnya pemahaman secara teknis, yaitu dengan cara kita menyampaikan brief dengan efisien. Setelah itu kita kemampuan seperti ini, terlalu banyak referensi sebagai banyaknya, dan hingga kita bingung mau kayak gimana atau tujuan kita mau ke bawah pemesan itu bagaimana. Yang ketiga itu adalah waktu dan akses terbatas, terutama untuk UMKM yang kecil-kecil atau masih pemula. Itu pasti dia masih sedikit atau masih belum ada karyawan. Nah, dia satu orang tapi memikirkan produksinya, brandingnya, promosinya, dan semuanya dia pegang. Jadi keteteran dan gak ada waktu buat mendalami tentang branding itu tersebut. Nah, gitu. Dan selanjutnya adalah tujuan dari Desainin.aja.id, yaitu yang pertama pastinya kita akan mengolah media sosial media UMKM, terutama UMKM pemula yang merintis bagaimana dia ingin membrandingkan penjualan mereka dengan skala yang banyak orderan atau banyak peminatnya, atau dia memiliki audiens yang cukup buat tujuan dia ke arah kemana. Yang kedua adalah penawaran solusi jasa desain otomatis dan profesional. Nah, di sini itu maksud saya penawaran solusi jasa desain otomatis, yaitu kita memiliki fitur bot WA, chat WA, dan juga ada platform. Di situ kita akan kasih ke klien setelah klik link yang ada di bio aku Instagram, itu akan diklik dan mendapatkan pilihan dia mau paket apa. Setelah itu langsung diarahkan ke platform, pilih platform chat atau pilih lewat via WA atau langsung mengisi brief yang ada di Google Form. Nah, yang ketiga adalah mempermudahkan owner untuk lebih fokus ke teknis produksi. Yang saya katakan lagi, satu orang untuk UMKM pemula pasti mengandalkan dia sendiri tentang produksinya, pemasarannya, keuangannya, dan segala macam ya. Semuanya dilakukan sendiri dengan ownernya tersebut. Nah, di sini analisis masalah dan peluang pada platform Desainin.aja.id ini menganalisa bagaimana kesulitan atau masalah-masalah yang terjadi pada lapangan atau klien-klien kita yang biasanya. Yang pertama adalah sulit menjelaskan brief, itu pasti ya. Terkadang pelanggan itu yang enak dilihat aja deh mbak, gak ada brief yang jelas dari merekanya. Di situ
kita kebingungan pastinya ya. Tujuannya itu apa, dia pemasarnya di audiensnya itu bagaimana, itu mempengaruhi banget dari gaya visual brand dia sendiri, atau apa yang dia jual itu apa, dan pelanggannya itu apa. Jadi jelas gitu. Itu jarang banget klien yang membriefnya tuh sejelas itu, jarang. Jadi cuma sebagusnya aja deh mbak, sepantasnya aja deh mbak, pokoknya bagus, pokoknya gini. Nah, itu yang menurut saya kurang jelas ya. Yang kedua adalah desainernya mahal ya. Itu adalah masalah klien harus udah dipercetakan aja buat logo gitu kan, buat logo ala kadarnya gitu. Siapa tahu ya rezeki UMKM-nya itu bakal melanjut ke jenjang-jenjang berikutnya. Maksudnya itu lebih terkenal ke orang, entah karena rasanya atau karena omongan, lebih ke omongan. Jadi dia berkembang dan semisal logo yang dia ala kadarnya itu terkena hak cipta, itu pastinya akan memungut biaya lebih juga ya. Jadi menjaga lah, ibaratnya menanggulangi terlebih dahulu. Jadi kita brand dulu secara materi tanpa kita comot-comot asal nyomot ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang tapi milih yang murah-murah aja, cepat satset ya, gak mau ribet. Yang kedua adalah peluang apa yang tersedia di pasar. Nah, di sini platform melihat peluangnya itu karena faktor apa aja. Yang pertama itu karena faktor pada UMKM yang kecil-kecil atau pemula ya. Nah, pada survei atau Google mengatakan 65 juta UMKM di Indonesia yang sebagai besar belum memiliki identitas visual yang kuat. Jadi cuma ada puluhan atau satuan juta UMKM yang dia terkenal ya, yang terkenal. Tapi sisanya 65 juta itu masih belum mempunyai visual yang kuat, atau belum punya brand yang jelas, atau belum punya audiens yang tetap atau terpercaya atau terseluduk seperti itu ya, atau terarah gitu. Nah, dari situ adalah peluang kita sebagai jasa desain atau desaininaja.id itu memberikan solusi pada mereka UMKM tersebut untuk menawarkan jasa desain yang tidak perlu khawatir akan tentang kualitas dan hasilnya gitu. Nah, yang kedua adalah itu tadi, desainernya mahal. Jadi kalian nggak perlu rekrut desain ya yang kayak S1 atau gimana, itu mahal-mahal, itu nggak perlu. Cukup di kita aja beli satu paket langsung mempunyai copywriting, nggak usah mikir ya, ide konten nggak usah mikir, udah jadi kita aja. Itu cuma tinggal fokus di produksi aja kalau owner, kalau mengambil jasa desainin.id. Nah, yang selanjutnya ini analisis pasar dan target konsumen. Target konsumen utama yang pasti kita mengambil kebutuhan utama mereka pada visual UMKM tersebut, seperti branding, promosi, dan konten-konten yang digital yang menarik ya, atau viral. Yang kedua, mereka membutuhkan desain yang menarik, konsisten, dan personal branding. Nah, ini yang saya katakan, yaitu orang desain tuh mahal ya, karena karena konsistennya dan desain personal brandingnya itu yang membuat mahal. Jadi kalian UMKM ini lebih rekomendasi itu ke agensi-agensi aja seperti Desainin ID ini ya. Yang ketiga adalah membutuhkan desain untuk acara, promosi kegiatan, atau branding organisasi. Nah, target kita bukan tentang UMKM aja, tapi mereka kadang-kadang ke anak KKN yang nggak mau ribet gitu. Aku fokus ke proker aja gitu kan mungkin, atau
mungkin ada si PDD-nya ya, mungkin merekam gitu aja, tapi kan juga sama-sama sih bukan ya prokernya. Udah ditimbalik kita ke kita aja, kita sedia juga paket buat KKN atau ke organisasi yang butuh cepet sasat buat gitu juga ada, tinggal tempel karena kita mempunyai beberapa aspek yang mendukung ya. Analisis pasar dan target konsumen ya, ini yang pertama remaja ya sampai 18-40-an yang melek digital ya, lebih tepatnya ya. Kita masih fokus, insya Allah fokus ke seluruh Indonesia, global juga pingin sih, tapi kita fokus ke kecil sekitar kita dulu, yaitu di Sidoarjo ya. Melakukan hal kecil itu lama-lama kan menjadi besar ya, jadi kita sedikit-sedikit dulu. Nah, dan karakter dari psikologis dari analisis tersebut yaitu kita melek teknologi. Nah, itu tadi yang saya bilang ya, umur 40 tapi yang melek digital, aktif sosial media, yang tahu tren-tren saat ini gitu. Dan yang kedua menginginkan proses praktis dan cepat, sat buat gak mau ribet ya, meskipun anak KKN, anak kuliah aja ya yang udah melek digital, tapi dia juga gak mau ribet ya, udah fokus satu gitu. Nah, yang ini ada rencana produk apa sih, layanan apa yang aku sediain di desainin.id ini ke konsumen aku. Yang pertama adalah layanan utama ya, layanan utamanya yaitu desain logo profesional untuk UMKM, brand personal dan startup kecil, feed Instagram dan desain sosial media, dan juga desain menarik untuk event, seminar dan lain-lainnya. Nah, di situ udah aku jelasin ya di awal apa yang kita tuju, apa yang kita targetkan pada konsumen kita. Nah, ini adalah pelayanan yang aku targetin ke konsumen aku. Dan yang kedua adalah rencana produk apa yang aku kasihkan ke konsumennya, yaitu menggunakan cukup mengisi form otomatis. Aku udah bilang ya, form otomatis dari link yang aku cantumkan ya, dan dari alurnya itu aku promosiin di sosial media. Audiens aku kirim ke platform aku untuk suruh link untuk mengeklik link yang aku sediakan di salah satu sosmed aku. Nah, dari situ mereka bisa milih tuh mau paket apa, mau ambil apa yang dia butuhkan tuh, pokoknya ada di situ ya. Nah, dari situ aku mendapatkan klien aku, dan itu adalah sebuah rencana dalam produk aku gitu. Nah, di sini sudah ada tabel bisnis model Canvas. Nah, di sini kalian bisa lihat tentang key partnernya UMKM komunitas. Key partner adalah kunci apa yang kunci teman, mestinya sebuah kunci emas yang aku punya ya. Yang pertama itu maaf guys. Yang pertama adalah komunitas UMKM dan kreatif lokal. Nah, di sini aku komunitas UMKM kreatif lokal ya. Nah, di sini aku mengandalkan relasi ya teman-teman ya. Pastinya juga punya banyak teman-teman aku yang minta bantuan aku, jasa aku untuk dibrandingkan, untuk dibuatkan logo, dibuatkan poster UMKM-nya, daftar menu atau segala macamnya. Ya, di situ aku mengandalkan itu ya. Makanya aku taruh di paling atas sendiri ya. Yang kedua adalah develop teknologi, itu bestial banget sih, yaitu AI dan web. Ya, seperti aku nyari ide-ide kayak Pinterest, Behance, habis itu Prefix dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah instruktur kampus atau mentor bisnis yang aku jadi pacuan untuk aku harus berkembang juga. Aku nggak mungkin dari 2025 ini aku masih pakai link. Entah bagaimana nanti di 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan mungkin sistemnya akan berbeda dengan cara atau apa, aku juga nggak tahu ya. Jadi meskipun aku tidak merasa ini tuh cukup bagi aku, jadi aku merasa kurang dan aku masih butuh teman atau partner atau juga pastinya tuh mentor bisnis untuk
sama-sama kita belajar apa sih yang kita ketinggalan di tahun depan itu, apa sih yang ada yang baru di tahun depan itu ya gitu. Nah, seperti itu. Dan ketiga adalah contribute template design. Nah, di sini itu aku andalkan karena ini available banget ya. Karena template design itu memudahkan klien-klien aku untuk mengakses atau memudahkan mereka untuk mengatur dia. Jadi aku sediain salah satu template yang aku sediain, tapi kalian juga bebas mau kayak digimanain, mau dimotivin gimana lagi gitu. Jadi available banget. Nah yang kedua adalah key activity. Nah ini aku bacain satu-satu mungkin ya. Key activity adalah produksi, desain, dan revisi. Nah di key activity ini adalah apa aja yang keuntungan yang kelebihan yang aku punya gitu. Mengembangkan AI brief, pemasaran digital, kolaborasi, konten, pelayanan, pelanggaran, atau chatbot itu tadi yang aku udah bilang dari awal ya. Yang kedua adalah key resources ya, yaitu tim desain profesional, website dan survey cloud, template Canva atau Figma, sistem AI brief. Nah lanjut langsung ke value propositions, yaitu terjangkau sistem brief otomatis AI, cocok untuk pemula dan UMKM tanpa harus bisa desain. Yaitu paling utama yang aku pegang, itu tanpa harus pegang desain. Jadi kalian bisa memodifikasi, tapi aku udah punya template desainnya gitu. Customer relationship, yaitu apa aja sih chatbot dan WhatsApp fast respon ya. Revisi hingga 3 kali, edukasi branding via media sosial diisi untuk pelanggaran setia. Nah, dan juga ada channel juga, yaitu Pinterest, Instagram, TikTok, WhatsApp, chatbook, website, LinkedIn. Nah, di situ aku nyantumin platform ini, aku beri judul desainin aja. Dan di situ kalian bisa klik di salah satu sosmed aku dan kalian pilih itu di situ. Dan customer segmentis, yaitu UMKM. Ini audiens yang aku tuju ya. UMKM, freelancer dan konten kreator, mahasiswa dan organisasi kampus, pembisnis untuk pemula. Terus cost pengeluaran, yaitu gaji tim desain, shooting, pengembangan AI, iklanan, media sosial, dan hal personal terus lainnya. Yang terakhir review, ini paket desain logo, langganan bulanan, penjualan template premium, jasa desain customer gitu. Nah, apa sih strategi pemasaran digital? Nah, kalau kita mempunyai tujuan atau goals, pasti kita harus mempunyai struktur atau strategi yang kuat. Nah, di sini dalam pembisnis atau era digital juga ada strateginya agar tidak goyah atau tidak mudah untuk FOMO ya, FOMO. Nah, di sini ya, yang pertama adalah memperkuat performa platform yang digunakan seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Nah, dari tiga platform ini aku ini relevan banget buat promosi ya. Jadi bantu banget buat kenalin kita ini jualan apa sih ke mereka gitu. Kita tuh ngapain sih gitu. Jadi tuh mungkin ya di seumur aku itu jarang banget orang yang nggak pakai sosmed ya. Pastinya rata-rata ya itu pakai sosmed bang. Setiap hari juga pastinya tuh buka sosmed, entah itu Instagram atau TikTok, atau sekedar berapa jam atau berapa seminggu sekali, tapi kan buka kan. Nah, setiap buka dia pasti tahu apa yang dia aku suka apa gitu kan, dia kan pasti tahu. Nah, kalau dia emang audiens kita, pasti kita akan muncul ke mereka. Nah, terus kalau kita muncul ke mereka, kita tuh ngenalin diri kita tuh apa gitu. Nah, disitu yang namanya personal branding kita ke mereka. Jadi gitu. Dan yang kedua adalah pembuatan landing page interaktif yang langsung mengarahkan ke order, juga kolaborasi dengan content creator. Nah, ini yang dimaksud aku menyatukan link
link it ya. Aku pakai link it ini itu juga memudahkan banget aku untuk menggiring customer aku untuk klik link ini dan pilih-pilih yang dia mau sesuai ada sebuah goals aku kepengen tuh aku ada di tempat gitu, punya tempat, karena selama ini aku fleksibel, maksudnya tuh kemana-kemana nggak ada kantor. Jadi semoga aja 3 tahun ke depan aku punya kantor buat agensi. Nah, yang ketiga adalah berkampanye secara nyata pada konsumen dengan konten nyata dan menunjukkan dampak besar terhadap penjualan. Nah, ini yang dimaksud adalah konten behind the scene ya, behind the scene. Karena orang tuh lebih suka yang nyata, yang nggak ada settingan, yang natural, itu orang suka banget ya, daripada orang yang daripada kita mempunyai kayak ini harus ini tuh orang malah ini mah settingan gitu. Padahal yang settingan juga effort ini yang natural juga effort gitu kan, tapi sama effortnya, tapi mereka lebih suka yang ala kadarnya, apa adanya ya audiens itu biasanya. Nah, dari presentasi ini mungkin banyak penjelasan yang kurang detail menurut aku ya, karena aku juga masih belajar, sama-sama belajar. Di sini aku ingin menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah support aku, dan Pak dosen yang udah memberikan materi business plan ini ya. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.